124331303 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Irfan SPD MPD MOR, yang dimana pada kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kenapa sih Pancasila dikatakan sebagai ideologi negara? Karena ID dapat diartikan sebagai cita-cita yang tetap, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Bahwa ideologi merupakan bentuk sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Kecuali itu, ideologi merupakan serangkaian pemikiran yang berkaitan dengan tertib sosial dan politik yang ada dan berupaya untuk berubah atau mempertahankan tertib sosial dan politik. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Kenapa gitu sih? Karena keadaan semacam ini biasanya akan mendorong munculnya suatu ideologi. Berangkat dari kondisi yang serba kalut yang dicirikan oleh menghebatnya ketegangan sosial, yang dimana ketidakpuasan terhadap masa lampau dan ketakutan menghadapi masa depan menjadi pendorong muncul dan bangkitnya suatu ideologi yang mampu menjadikan kehidupan yang lebih baik. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang dilemparkan atau ditawarkan di tengah-tengah arena perpolitikan. Oleh karena itu, ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh warga masyarakat secara rasional. Nah, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Dilihat dari dimensi horizontal, ideologi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari penjelasan-penjelasan yang parsial, sifatnya sampai pada gagasan-gagasan atau penangan-penangan yang komprehensif. Dengan demikian, GI dapat memberikan gambaran tentang masyarakat yang direalisasikan dengan berbagai pola perilakunya. Ideologi dapat diindikatorkan dalam menentukan keberhasilan suatu negara dalam argumen masyarakatnya. Dengan demikian, ideologi dapat menjadi meter dalam mengukur keberhasilan suatu bangsa. Nah, selanjutnya itu ideologi mencangkup beberapa setara pemikiran dan panutan. Dilihat secara vertikal, ideologi mencangkup beberapa setara pemikiran dan panutan, mulai dari konsep yang kompleks dan jelas sampai dengan slogan-slogan atau simbol-simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan-gagasan tertentu sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan masyarakat. Nah, adapun fungsi ideologi. Ideologi berfungsi menjadi 4 poin. Yang pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Yang kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Yang ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa melalui mana seorang dapat melihat dunianya sebagai cermin ataupun sebagai jendela. Yang keempat itu, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendalian konflik dan sekaligus fungsi integratif. Nah, adapun macam-macam ideologi. Yang pertama itu ideologi fasisme, yang dimana poin yang pertama itu A. Tidak mempercayai pikiran. Yang kedua, menyanggah persamaan dasar manusia. Yang ketiga, etika tingkah laku didasarkan atas kebohongan dan kekerasan. Yang keempat, pemerintah dilakukan oleh golongan elit. Yang kelima, totalitarisme. Yang keenam itu rasionalisme dan imperialisme. Yang kedelapan itu oposisi terhadap hukuman dan ketertiban internasional. Macam-macam ideologi. Yang kedua itu ideologi komunis, yang dimana ideologi komunis ialah sistem politik, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme-Leninisme, yang dimana sumber pokok doktrin komunis adalah Manifesto Komunis yang tertulis oleh Karl Marx dan F. Engels. Ajaran Lenin merupakan penerapan operasional dan penanaman terhadap ajaran-ajaran Marx dan Engels. Dengan demikian, Marxisme-Leninisme merupakan sumber pokok totalitas bagi pelaksanaan tujuan negara dan partai komunis di Indonesia. Yang ketiga itu ada ideologi liberal, yang dimana liberalisme adalah suatu ideologi atau ajaran tentang negara, yang dimana ekonomi masyarakat yang mengharapkan atas dasar kebangsaan Indonesia yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sebebas mungkin. Liberalisme ekonomi mengajarkan kemakmuran orang per orang dan masyarakat
yang seluruhnya diusahakan dengan memberi kesempatan untuk mengajar kepentingan masing-masing dengan sebebas-bebasnya. Nah, yang keempat itu ada ideologi Islam, yang dimana ideologi Islam adalah suatu sistem politik sosial ekonomi yang kebudayaannya berdasarkan kepada hasil pemikiran manusia sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa Islam itu bukan ideologi karena agama Islam berdasarkan Al-Quran, yakni wahyu Allah SWT. Nah, yang kelima itu atau yang terakhir itu ada ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara yang membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosial budaya bangsa Indonesia oleh yang menyebabkannya dengan ideologi lain, yang dimana kekhasan itu adalah karena itu maka ideologi Pancasila membawakan kekhasan tertentu, keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, poin yang terakhir itu ada pentingnya ideologi, terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua itu melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. Yang ketiga itu menetapkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Dan yang keempat itu menetapkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Baik, dari penjelasan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan dan kesejahteraan. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan nasional dan kehidupan bermasyarakat, serta menjadi identitas bangsa Indonesia.